Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irham. NIM saya 31401800098. Matkul akuntansi dasar. Di sini saya ingin menjelaskan tentang jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Berikut adalah soal yang sudah saya buat. Berikut ini adalah sebagian transaksi yang terjadi pada sebuah usaha jasa bengkel mobil milik Maska pada bulan Agustus 2022. 1 Agustus menerima kredit dari Bank Mandiri sebesar 100 juta digunakan sebidang tanah. Kredit Bank Mandiri berbunga 6% akan dicicil kemudian. 3 Agustus membeli bahan habis pakai untuk 1 bulan secara kredit sebesar 8 juta. 5 Agustus menandatangani kontrak pembuatan bengkel mobil, diterima uang muka sebesar 10 juta. Dari total nilai pekerjaan sebesar 30 juta akan dikerjakan kemudian. 8 Agustus menerima sumbangan sebuah kendaraan seharga 100 juta dengan biaya pengurusan sumbangan sebesar 5 juta dibayar tunai. Kemudian di tanggal 12 Agustus menyelesaikan pembuatan bengkel mobil senilai 30 juta, diterima kas sebesar 10 juta, sisanya akan diterima pada akhir bulan. Kemudian di tanggal 15 Agustus membayar bahan habis pakai yang dibeli pada tanggal 3 Agustus. Di tanggal 18 Agustus menyelesaikan kontrak pekerjaan yang menandatangani di tanggal 5 Agustus dan diterima semua kekurangan pembayaran sesuai dengan kontrak tersebut. Kemudian di tanggal 21 Agustus menggunakan sebagian bahan habis pakai untuk keperluan pribadi sebesar 1 juta. Di tanggal 23 Agustus membayar biaya sebagai berikut: biaya gaji sebesar 10 juta, biaya listrik, air dan telepon sebesar 3 juta, biaya macam-macam sebesar 4 juta. Dan di tanggal 25 Agustus memasukkan kendaraan pribadi sebagai investasi ke dalam perusahaan seharga 125 juta. Kemudian di tanggal 30 Agustus menerima piutang atas transaksi tanggal 12 Agustus. Dan di tanggal 31 Agustus bahan habis pakai yang tersisa pada akhir bulan sebesar 2 juta. Di tanggal 31 Agustus membayar cicilan hutang Bank Mandiri, pokok utang sebesar 10 juta dan bunganya untuk 1 bulan. Dan diminta buatlah jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Baik, yang pertama kita akan membuat jurnal umum dulu. Ntar di sini ada gambarnya ya. Yang pada tanggal 1 Agustus menerima kredit dari Bank Mandiri sebesar 100 juta digunakan sebidang tanah. Kredit Bank Mandiri berbunga 6% akan dicicil kemudian. Tanggal 1 Agustus akunnya kas didebit sebesar 100 juta dan hutang bank dikredit sebesar 100 juta. Pada tanggal 3 Agustus membeli bahan habis pakai untuk 1 bulan secara kredit sebesar 8 juta. Pada tanggal 3 Agustus akunnya perlengkapan didebit sebesar 8 juta dan hutang usaha dikredit sebesar 8 juta. Kemudian pada tanggal 5 Agustus menandatangani kontrak pembuatan bengkel mobil, diterima uang muka sebesar 10 juta dari total nilai pekerjaan sebesar 30 juta. Akan dikerjakan kemudian.
pada tanggal 5 Agustus akun kas didebit sebesar 10 juta dan pendapatan diterima di muka sebesar 10 juta. Kemudian 8 Agustus menerima sumbangan sebuah kendaraan seharga 100 juta dengan biaya pengurusan sumbangan sebesar 5 juta dibayar tunai. Pada tanggal 8 Agustus kendaraan didebit sebesar kas dikredit sebesar 5 juta, kemudian modal maska sebesar dikredit sebesar 100 juta dan kendaraan didebit sebesar 105 juta. Tanggal 12 Agustus menyelesaikan pembuatan bengkel mobil senilai 30 juta, diterima kas sebesar 10 juta, sisanya akan diterima pada akhir bulan. Pada tanggal 12 Agustus, kas A akunnya kas didebit 10 juta, piutang usaha didebit 20 juta, pendapatan jasa dikredit sebesar 30 juta. Kemudian yang tanggal 15 Agustus membayar bahan habis pakai yang dibeli tanggal 3 Agustus. Untuk tanggal 15 Agustus akunnya hutang usaha didebit sebesar 8 juta dan kas dikredit sebesar 8 juta. Kemudian di tanggal 18 Agustus menyelesaikan kontrak pekerjaan yang ditandatangani tanggal 5 Agustus dan diterima semua kekurangan pembayaran sesuai dengan kontrak tersebut. Pada tanggal 18 Agustus akunnya kas didebit sebesar 20 juta, pendapatan diterima di muka sebesar 10 juta, dan pendapatan jasa dikredit sebesar 30 juta. Kemudian pada tanggal 21 Agustus menggunakan sebagian bahan habis pakai untuk keperluan pribadi sebesar 1 juta. Akunnya Prev Maska sebesar 1 juta di debit dan perlengkapan sebesar 1 juta di kredit. Kemudian tanggal 23 Agustus membayar biaya sebagai berikut. Biaya gaji sebesar 1 juta, biaya listrik, air dan telepon sebesar 3 juta, biaya macam-macam sebesar 4 juta. Untuk akunnya biaya gaji didebit sebesar 10 juta, biaya telepon dan air dan listrik didebit sebesar 3 juta, biaya lain-lain didebit sebesar 4 juta, dan untuk kasnya dikredit sebesar 17 juta. Untuk tanggal 25 Agustus memasukkan kendaraan pribadi sebagai investasi ke dalam perusahaan seharga 125 juta. Untuk kasnya sendiri, untuk nama akunnya sendiri, kendaraan di debit sebesar 125 juta dan modal maska dikredit sebesar 125 juta. Kemudian tanggal 30 Agustus menerima piutang atas transaksi tanggal 12 Agustus. Akunnya kas didebit sebesar 20 juta, piutang usaha dikredit sebesar 20 juta. Pada tanggal 31 Agustus, bahan habis pakai yang tersisa pada akhir bulan sebesar 2 juta. Akunnya biaya perlengkapan didebit sebesar 5 juta dan perlengkapan dikredit sebesar 5 juta. 31 Agustus membayar cicilan hutang Bank Mandiri pokok utang sebesar 10 juta dan bunganya untuk 1 bulan.
Untuk kasnya, hutang bank di debit sebesar 10 juta, biaya bunga di debit sebesar 1 juta, dan untuk kasnya di kredit sebesar 11 juta. Dari semua akun-akun yang sudah kita catat, total semuanya yaitu sebesar 470 juta antara di debit dan di kredit. Kalau balance ya sama, kalau nggak balance ya nggak sama. Baik, selanjutnya dari jurnal umum, sekarang mengerjakan buku besar. Buku besar yaitu terbagi 5 akun. Yang pertama akun aset, yang kedua akun liabilitas, yang ketiga akun ekuitas, yang keempat akun pendapatan, dan yang terakhir yang kelima akun biaya-biaya. Kita akan mengerjakan membuat yang beban aset dulu. Nama akun kas. Yang pertama, pada tanggal 1 Agustus, pinjaman bank di debit sebesar 100 juta dan saldonya sebesar 100 juta. Kemudian yang kedua, pada tanggal 5 Agustus, uang muka kontrak di debit sebesar 10 juta dan di saldo sebesar 110 juta. Kemudian pada tanggal 8 Agustus, pengurusan sumbangan di kredit sebesar 5 juta. Untuk saldonya dikurangi 5 juta dari 110 jadi 105 juta. Pada tanggal 12 Agustus, piutang usaha di debit menambah piutang usaha di debit sebesar 10 juta. Untuk saldonya jadi yang tadinya 105 juta menjadi 115 juta. Pada tanggal 15 Agustus, pembayaran perlengkapan di kredit jadi dikurang 8 juta. Yang tadinya di saldo ada 115 juta dikurangi 8 juta jadinya 107 juta. Kemudian pada 18 Agustus pelunasan kontrak menambah pelunasan kontrak di debit sebesar 20 juta dan saldonya yang tadinya hanya 107 juta sekarang ditambah 20 juta pelunasan kontrak jadinya 127 juta. Pada tanggal 23 Agustus mengalami pengurangan untuk pembayaran beban-beban sebesar 17 juta. Jadi yang tadinya saldonya 120 juta, 27 juta dikurangi 17 juta menjadi 110 juta. Kemudian pada tanggal 30 Agustus menambah penerimaan piutang sebesar 20 juta di debit. Jadi saldonya yang tadinya 110 juta sekarang menjadi 130 juta. Kemudian pada tanggal 31 Agustus mengalami pengurangan pembayaran hutang bank sebesar 11 juta di kredit. Jadi yang tadinya saldonya 130 juta sekarang dikurangi 11 juta menjadi sekarang saldonya 119 juta. Sekarang yang kedua, nama akun piutang usaha. Pada tanggal 12 Agustus menambah piutang usaha sebesar 20 juta. Saldonya sebesar 20 juta. Kemudian pada tanggal 30 Agustus
mengalami pengurangan pembayaran piutang desain di kredit sebesar 20 juta. Jadi yang tadinya saldonya sebesar 20 juta dikurangi pengurangan pembayaran piutang sebesar 20 juta. Jadi saldonya sekarang kosong. Selanjutnya nama akun perlengkapan. Pada tanggal 3 Agustus menambah pembelian perlengkapan sebesar 8 juta di debit. Jadi saldonya 8 juta. Pada tanggal 21 Agustus mengalami pengurangan pref maska sebesar 1 juta di kredit. Jadi saldonya yang tadinya 8 juta dikurangi 1 juta menjadi 7 juta. Dan pada tanggal 31 Agustus mengalami pengurangan lagi untuk pemakaian perlengkapan di kredit sebesar 5 juta. Jadi yang tadinya saldonya 7 juta dikurangi 5 juta menjadi 2 juta. Selanjutnya untuk akun kendaraan. Untuk akun kendaraan pada tanggal 8 Agustus menambah pendapatan di debit sebesar 105 juta. Jadi saldonya 105 juta. Dan mengalami penambahan lagi di tanggal 25 juta untuk penambahan aset pribadi di debit sebesar 125 juta. Jadi yang tadinya saldonya ada 105 juta sekarang menjadi ditambah 125 juta menjadi 230 juta. Selanjutnya untuk akun beban liabilitas. Yang pertama untuk akun hutang usaha. Pada tanggal 3 Agustus pembelian perlengkapan di kredit sebesar 8 juta. Jadi saldonya 8 juta. Dan pada tanggal 15 Agustus pembayaran perlengkapan di debit sebesar 8 juta. Jadi dikurangi, tadinya yang di saldo ada 8 juta dikurangi 8 juta jadi saldonya kosong. Kemudian akun pendapatan diterima di muka. Pada tanggal 5 Agustus uang muka kontrak di kredit sebesar 10 juta. Untuk saldonya ditulis 10 juta. Dan pada tanggal 15 Agustus penyelesaian jasa di debit sebesar 10 juta. Jadi yang tadinya di saldo ada 10 juta dikurangi untuk penyelesaian jasa sebesar 10 juta, jadi saldonya kosong. Selanjutnya untuk akun hutang bank. Pada tanggal 1 Agustus melakukan pinjaman bank sebesar 100 juta di kredit. Untuk saldonya sendiri ditulis sebesar 100 juta. Dan pada tanggal 31 Agustus cicilan pinjaman bank sebesar 10 juta di debit. Jadi tadinya yang saldo ada 100 juta dikurangi 10 juta dari cicilan pinjaman bank. Jadi sekarang saldonya 90 juta. Kemudian selanjutnya yang ketiga untuk beban ekuitas. Yang pertama akun modal maska. Pada tanggal 8 Agustus pendapatan hibah di kredit sebesar 100 juta. Dan di tanggal 25 Agustus penambahan aset pribadi sebesar 125 juta. Jadi saldonya yang tadinya
100 juta ditambah 125 juta sekarang jadi 225 juta. Selanjutnya untuk akun Prevmaska pada tanggal 21 Agustus pengambilan perlengkapan di debit sebesar 1 juta. Jadi di saldo ditulis 1 juta. Dan pada tanggal 15 Agustus akunnya penyelesaian jasa di kredit Kemudian selanjutnya untuk beban pendapatan. Nama akun pendapatan jasa. Pada tanggal 12 Agustus akunnya penyelesaian di debit sebesar di kredit sebesar 30 juta. Jadi saldonya ditulis sebesar 30 juta. Dan pada 18 Agustus melakukan penyelesaian kontrak di kredit sebesar 30 juta. Jadi yang tadinya di saldo ada 30 juta ditambah penyelesaian kontrak sebesar 30 juta, jadi saldonya sekarang menjadi 60 juta. Selanjutnya untuk beban biaya. Untuk beban biaya sendiri, yang pertama ada akun biaya gaji karyawan. Pada tanggal 23 Agustus pembayaran gaji di debit sebesar 10 juta. Saldonya 10 juta. Dan selanjutnya untuk akun beban listrik, air dan telepon pada tanggal 23 Agustus melakukan pembayaran biaya di kredit sebesar 3 juta. Jadi di saldo ditulis sebesar 3 juta. Selanjutnya ada akun biaya perlengkapan. Pada tanggal 31 Agustus memakai perlengkapan di debit sebesar 5 juta. Saldonya ditulis sebesar 5 juta. Untuk selanjutnya ada akun biaya bunga bank. Pada tanggal 31 Agustus melakukan pembayaran hutang bank sebesar 1 juta di debit. Dan untuk saldonya ditulis sebesar 1 juta. Selanjutnya kita melakukan untuk membuat neraca saldo. Dari barusan kita membuat buku besar yang mudah dimasukkan, kita tinggal menjumlahkan di neraca saldo. Pada akun 1.1 akunnya kas di debit sebesar 119 juta. 1.2 nama akun piutang usaha. 1.3 nama akun perlengkapan di debit sebesar 2 juta. Dan 1.4 nama akun kendaraan di debit sebesar 230 juta. 2.1 utang usaha. 2.2 pendapatan diterima di muka, dan 2.3 hutang bank di debit sebesar 90 juta. 3.1 modal maska sebesar 225 juta. 3.2 Prevmaska sebesar 1 juta. 4.1 pendapatan jasa di kredit sebesar 60 juta. 5.1 biaya gaji karyawan di debit sebesar 10 juta. 5.2 biaya listrik, air dan telepon di debit sebesar 3 juta. 5.3 biaya perlengkapan di debit sebesar 5 juta. 5.4 biaya bunga di debit sebesar 1 juta. Dan yang terakhir 5.5 biaya lain-lain di debit sebesar 4 juta. Dari keseluruhan kita total menjadi 375 juta antara di debit dan di kredit. Baik, sekian dari penjelasan saya. Jika
ada tutur kata atau kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.